PLN terus mempercepat upaya penormalan jaringan listrik pasca bencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat. Salah satu daerah yang terdampak hingga terputusnya jaringan listrik yakni di kawasan Batu Busuak, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat. Setelah kendaraan bisa memasuki perkampungan karena akses yang menghubungkan Lubuk Kabun kembali terbuka, tim PLN langsung bergerak melakukan perbaikan jaringan. Koordinator pemasangan tiang listrik PLN Sanur mengatakan bahwa pemulihan jaringan menjadi prioritas utama pihaknya. Menurutnya, PLN menargetkan seluruh wilayah terdampak segera bisa mendapatkan suplai listrik kembali. Sebagaimana diketahui pemirsa, di Batu Busuak sejumlah jaringan rusak akibat kuatnya arus banjir bandang yang membawa material lumpur, batu, dan kayu gelondongan. Tim lapangan terus melakukan penggantian tiang, penarikan kabel baru, serta pengecekan gardu yang terendam. Jadi karena tuntutan warga yang banyak belum yang sudah resah nih gelap-gelap sudah 1 minggu. Coba jadi kami kirakan tim nih 4 tim vendor, 1 tim dari PLN Haleora. Oke, ini berapa tiang semuanya Pak dipasang? 14 batang. Ada kendala Pak? Oh kemarin ada kendala pasti semua sudah diselesaikan Pak. Ada kendala kemarin di masalah pohon kelapa. Jadi itu tertunda kemarin menarik. Jadi tempat berdirinya tiang ya Pak ya? Ya tempat berdirinya tiang jadi udah diselesaikan sama warga. Berarti target hari ini udah hidup ya Pak ya listrik? Target hari ini nyala. Dan langsung saja kami akan mengajak Anda untuk memperbaharui informasi terkini mengenai bencana yang melanda Sumatera dari 2 lokasi. Ada kontributor Muzakir Nurdin di Aceh Utara, kemudian ada juga Delvi Neski yang berada di Batu Busuak, Padang, Sumatera Barat. Dan pemirsa, kita akan menyapa rekan Muzakir terlebih dahulu. Selamat sore Muzakir. Bagaimana situasi terkini di tempat Anda melaporkan? Apakah masih ada wilayah yang terisolasi dan juga korban yang belum bisa dijangkau oleh bantuan sejauh ini dan bisa disebutkan totalnya ada berapa? Memang benar sekali. Pemirsa, saat ini saya berada di Kabupaten Aceh Utara. Memang benar sekali. Ada beberapa wilayah di Kabupaten Aceh Utara sendiri ini belum bisa dijangkau, belum bisa diakses karena banyaknya genangan lumpur di sejumlah badan jalan di sejumlah pemukiman warga. Selain lumpur juga, ini material longsor yang dibawa arus dari banjir bandang itu menyulitkan petugas untuk menerobos ke lokasi pedalaman. Seperti salah satunya di Kecamatan Langkahan dan Kecamatan Sawang, Aceh Utara. Baik, kalau begitu, apakah sampai dengan saat ini sudah ada upaya yang lebih mungkin dilakukan oleh pemerintah terkait dengan membuka akses kembali? Apakah sudah ada bantuan juga dari pusat terkait dengan membuka akses ini akan seperti apa rencananya? Kalau dari segi peralatan di Aceh Utara sendiri, di pemerintah Aceh Utara sendiri ini mungkin tidak sanggup mengcover seluruh Aceh Utara karena jumlah kecamatan di Aceh Utara sendiri ini sebanyak 27 kecamatan. Ini semua terendam banjir di Kabupaten Aceh Utara. Keterbatasan alat menjadi salah satu utama, tidak bisa bekerja semaksimal mungkin yang diharapkan oleh petugas. Terkait masalah pencarian korban, hingga saat ini tim gabungan dari Basarnas, TNI Polri, serta relawan terkait terus berupaya melakukan pencarian terhadap korban banjir bandang. Hingga saat ini sudah ditemukan 121 korban meninggal dunia dan hingga saat ini sebanyak 150 lebih masih dalam pencarian. Kesulitan di lapangan ini menyebabkan karena banyaknya lumpur yang terjadi di sepanjang jalan ini sangat menyulitkan petugas untuk menerobos ke lokasi. Terkait masalah bantuan dari pemerintah pusat, hingga saat ini belum terlihat di Kabupaten Aceh Utara sama sekali, baik itu dari bantuan sembako ataupun peralatan yang dikirim untuk melakukan evakuasi ataupun membuka akses jalan di Kabupaten Aceh Utara. Rekan Muzakir, jadi penegasan kembali seluruh wilayah Aceh Utara, Anda katakan 27 kecamatan semua terendam oleh banjir bandang, tetapi bantuan dari pemerintah ini belum ada yang sampai, baik itu logistik ataupun terkait dengan alat ya? Memang benar sekali,
seluruh kecamatan di Aceh Utara sendiri ini sebanyak 27 kecamatan. Jadi hingga saat ini bantuan dari pemerintah tempat, pemerintah Aceh Utara masih minim di sejumlah lokasi pengungsian. Keluhan di lokasi pengungsian ini sangat mengkhawatirkan kita. Sudah sepekan lebih kejadian banjir bandang melanda Kabupaten Aceh Utara sendiri saat ini. Kondisinya sangat memprihatinkan dari segi minimnya sembako serta kurangnya tim medis di lokasi ini menyebabkan kekhawatiran kita untuk keselamatan mereka tentang kehidupannya. Baik. Kalau begitu rekan Muzakir, untuk kondisi di pengungsian seperti apa? Apakah sudah ada data mungkin terkait dengan di mana saja titik pengungsian dan bagaimana caranya jika ada bantuan yang ingin diberikan kepada masyarakat, ada mungkin kontak-kontak yang bisa dihubungi? Terkait masalah posko, sudah sepekan lebih banjir yang melanda Kabupaten Aceh Utara sendiri belum terlihat posko resmi yang dibangun oleh pemerintah Aceh Utara. Posko sendiri ini didirikan oleh swadaya masyarakat. Baik, Delvi, Muzakir, Baik. artinya sampai dengan saat ini belum ada sama sekali bantuan yang masuk ke sana. Apa yang menjadi penyebabnya? Akseskah yang sulit? Informasikah yang tidak didapatkan atau tidak sampai kepada pemerintah? Atau apa yang terjadi? Muzakir. Memang benar sekali. Yang pertama sekali ini adalah menjadi terkendala lambatnya bantuan ke sejumlah titik lokasi pengungsian di pedalaman. Yang pertama karena akses terkait masalah PLN. Hingga saat ini pemadaman listrik di sejumlah kecamatan masih padam dan belum ada langkah-langkah yang konkret kapan akan siapnya, akan rampungnya PLN. Ataupun dari segi internet, komunikasi menjadi salah satu kendala yang menyebabkan terhambatnya proses bantuan dan kondisi di sejumlah tempat. Lantas bagaimana para pengungsi bertahan di sana? Menggunakan apa mereka mengonsumsi makanan misalnya ataupun obat-obatan jika sakit? Para pengungsi yang ada di Aceh Utara ini adalah berdasarkan informasi yang kita terima dan turun langsung ke lokasi, mereka mengutip dana dari rakan ataupun sahabat di luar daripada Provinsi Aceh. Seperti di salah satu negara di luar negeri, mereka mengirimkan dana untuk disalurkan bantuan. Seperti salah satu di Kecamatan Lapang sendiri, ini adalah penyaluran bantuan sendiri melalui jalur laut. Bantuan ini dikirim oleh para warga setempat yang bekerja di negara lain, misalnya di Malaysia ataupun di Jakarta. Mereka melakukan donasi untuk mengirimkan bantuan ke desa setempat. Baik, jadi walaupun sebenarnya akses untuk jalur darat masih terputus, tetapi ada jalur-jalur lain yang bisa dicoba ya, baik itu laut. Nah, kalau untuk udara seperti apa? Rekan Muzakir. Kalau terkait masalah bantuan udara sendiri hingga saat ini diprioritaskan ke sejumlah kabupaten seperti Aceh, Tamiang, itu adalah bantuan logistik untuk ke sejumlah pengungsian itu melakukan jalur udara dan jalur laut. Seperti salah satu kabupaten juga di Benar Meriah, ini penyaluran bantuan dilakukan dengan jalur udara karena mengingat sejumlah akses jalan ini terputus. Bahkan jembatan juga terputus, ini tidak bisa dilalui melalui jalur darat. Baik, kalau begitu untuk sementara jika ada warga yang mengalami kondisi sakit yang parah sehingga butuhkan penanganan medis lebih lanjut, apa solusi dari pemerintah setempat untuk sementara waktu di tengah kondisi ini? Tadi kita sempat melihat ada salah satu warga di pengungsian di desa Blangpria, Kecamatan Samudra. Mereka dengan kondisi bayi yang sudah demam langsung dibawa ke rumah sakit terdekat, yaitu adalah Rumah Sakit Mufia. Ini tidak ada penanganan serius dari pemerintah Aceh Utara, misalnya mengirimkan dokter ke sejumlah titik, karena keterbatasan tim medis ini menjadi salah satu kendala juga di Aceh Utara ini untuk dalam menempuh ke sejumlah posko-posko pengungsian yang ada di Aceh Utara. Baik, Muzakir, terima kasih atas update informasi yang Anda sampaikan. Untuk sementara cukup, kita akan update lagi nanti dari Aceh Utara. Pemirsa, kita akan bergeser ke Padang, Sumatera Barat. Ada rekan kami Delvi Neski di sana. Delvi, di Batu Busuak, tempat Anda melaporkan saat ini. Seperti apa kondisi para pengungsi di sana hingga saat ini?
Sore ini saya berada di Batu Busuk, Said, di mana lokasi ini adalah lokasi yang tidak terjamah kemarin. Hari ini masyarakat melakukan bergotong royong untuk membuat jalur dari arah kota ke Batu Busuk ini. Nah, hari ini sudah ratusan mobil, motor yang membawa bantuan ke Batu Busuk ini. Nah, saat ini kondisi di sini bantuan sudah sampai dan sudah banyak dan mencukupi. Nah, hari ini PLN juga melakukan pemasangan listrik dan ditargetkan hari ini sudah hidup di Kampung Batu Busuk ini. Nah, sementara pengungsi yang ada di Batu Busuk ini masih berada di atas perbukitan karena kemarin pengungsi yang ada di sini tidak keluar dari Batu Busuk ini karena jalur yang putus. Begitu, Said. Baik, artinya para warga di sana masih terkonsentrasi di posko pengungsian, belum ada yang kembali ke rumahnya. Anda tadi mengatakan bahwa perbaikan jaringan listrik sudah mulai dilakukan. Rumah-rumah artinya masih kosong. Ya, Said, karena kebanyakan warga yang mengungsi itu adalah warga yang korban yang rumahnya dibawa arus banjir bandang. Salah satunya di tempat saya berdiri ini adalah satu pekarangan rumah yang dibawa banjir bandang. Tinggal pekarangan saja, rumahnya tidak ada lagi, Said, karena sudah terbawa arus banjir bandang. Nah, korban-korban yang rumahnya diseret arus banjir bandang ini masih berada di pengungsian sampai hari ini, Said. Dan warga yang rumahnya terdampak, yang lumpur masuk, itu masih mengungsi di pengungsian karena mereka takut banjir bandang kembali melanda rumah-rumah yang ada di sini. Begitu, Said. Baik, kalau begitu bisa disampaikan juga terkait dengan data terkini mengenai korban yang menjadi korban terdampak ya akibat di banjir di Batu Busuk ini. Di pengungsian ada berapa totalnya dan apakah dari pemerintah pusat juga sudah memiliki langkah terkait dengan bagaimana akan melakukan relokasi mungkin terhadap yang rumahnya juga terbawa arus banjir? Ya, untuk pengungsi sendiri, itu untuk di Kota Padang itu mencapai 1.500 orang, Saudara. Untuk di Batu Busuk ini ada 300 orang yang mengungsi di arah dataran tinggi. Nah, saat ini pemerintah mengajak yang pengungsi ini untuk keluar dari kampung dari Batu Busuk ini. Tapi mereka lebih senang di Batu Busuk ini untuk menjadi bertempat tinggal di pengungsian di atas. Karena mereka cukup hari ini karena hubungan antara jalan yang rusak sudah kembali diperbaiki oleh masyarakat setempat. Begitu, Soza. Baik, kita akan kawal terus bagaimana perkembangan terkini langsung dari lokasi-lokasi terdampak banjir di wilayah Sumatera. Terima kasih rekan Delvineski untuk laporan langsung Anda dan sebelumnya ada rekan Muzakir dari Aceh Utara. Selamat kembali bertugas rekan-rekan, jaga keselamatan, jaga kesehatan.